Selamat datang kembali teman-teman film kita. Kali ini, film dimulai dengan Dan, seorang karyawan kasihan yang bekerja di showroom mobil. Semua orang yang mengenalnya tahu kalau dia tipe orang yang gak aneh-aneh. Hidupnya biasa saja dan cenderung menghindari masalah. Tapi uniknya, Dan sangat pintar bicara. Dia bisa meyakinkan pelanggan paling bandel untuk membeli mobil apapun. Saat pulang ke rumah, kita tahu kalau Dan adalah suami yang sempurna untuk istrinya, Jessie. Mereka punya anak perempuan bernama Nina, seorang jurnalis tapi agak nyeleneh, dan dia menjalin hubungan dengan seorang pemuda di negara lain. Dan tentu tidak setuju dengan hubungan itu, karena Nina hanya mengenal pria itu lewat media sosial. Lalu ada Kyle, anak mereka yang remaja, dan melarang Kyle main game, karena menurutnya semua game isinya aksi dan kekerasan. Jadi mereka sering bertengkar. Dan anak terakhir, si bungsu, Max. Kyle selalu menipu ayahnya. Dia bilang sedang belajar di rumah temannya, Samir. Padahal kenyataannya, Kyle membayar Samir supaya boleh main di kamar Samir, melakukan live streaming, dan memainkan game favoritnya. Jujur saja, Kyle memang jago banget. Anak-anak muda yang menontonnya sering membicarakan pro-nya dia di game. Saat itu Dan mengajak Jessie ke taman hiburan untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-18. Setiap tahun Dan selalu mengajak Jessie ke taman hiburan, karena di sanalah mereka pertama kali bertemu dan cinta mereka tumbuh. Jessie bilang kepada Dan bahwa dia mencintai Dan, karena Dan orangnya tradisional dan ideal. Jessie juga mengaku sangat ingin sekali pergi liburan ke luar negeri bersama Dan dan anak-anak. Setelah mereka keliling dan main, Dan mencium Jessie sekilas. Tapi Dan melihat sekelompok pemuda menertawakan mereka, karena mereka memotret Dan saat mencium Jessie lalu menertawakan hasilnya. Dan kesal dan meminta dengan sopan agar foto itu dihapus. Tapi pemuda itu menjawab kasar, tidak akan dihapus. Dia mempermalukan Dan di depan istrinya, bahkan menumpahkan minuman ke Dan. Dan kesal, kira-kira Dan bakal ngapain? Ya, dia memilih mengajak istrinya pergi saja. Sepanjang jalan pulang, Jessie terus menenangkan Dan, tapi Dan diam saja. Begitu mereka sampai rumah, Dan masuk mandi sambil masih kesal. Tapi saat melihat anak bungsunya, Max, Dan lupa semuanya. Keesokan harinya, Jessie ada di gym. Di sana dia berkenalan dengan seorang perempuan bernama Quinn. Quinn baru pindah ke kota dan bilang dia datang ke sini karena ingin tinggal dekat pacarnya yang sudah menggantung dia dan meninggalkannya. Quinn tahu pacarnya tinggal di kota ini. Jessie dan Quinn jadi akrab. Jessie cerita bahwa suaminya Dan sangat takut akan keselamatan mereka, sampai-sampai hidup Dan cuma rumah kerja rumah. Quinn memberi Jessie kartu namanya. Dia bilang, kalau Jessie berhasil meyakinkan suaminya untuk pergi liburan, hubungi dia, dan Quinn akan ngatur semuanya. Di saat yang sama, Dan sedang belanja di supermarket bersama Max. Dan merasa ada seorang pria memperhatikannya, tapi dia tidak terlalu peduli. Namun setelah itu, pria itu mendekat dan langsung menyerang Dan. Dan berkata, "Kamu ngapain gila? Aku lagi gendong anak kecil." Tapi pria itu tetap menyerang. Yang mengejutkan, Dan bisa menahan semua serangan pria itu. Bahkan Dan balas memukul sambil tetap menggendong Max. Sampai akhirnya Dan bisa menjatuhkan pria itu dan mengalahkannya. Lalu, Dan tetap santai. Dia pergi bayar belanjaan termasuk Pampers, lalu pergi bersama Max. Dan cepat-cepat pulang, menaruh Max, lalu menuju tangga, membuka tempat rahasia, dan mengeluarkan tas berisi senjata dan uang. Dan melihat paspor anak-anaknya, dan mendapati semuanya sudah habis masa berlaku. Dan menelpon teman lama dan meminta dibuatkan paspor palsu untuk dia dan keluarganya. Temannya menolak, bilang tidak mau cari masalah, dan berkata, "Aku kasih $500.000. Temannya langsung berubah, "Berapa? Datang sekarang." Dan mengemasi barang-barang anak dan istrinya, lalu pergi dari rumah. Dan pergi ke kantor koran tempat Nina seharusnya bekerja. Dia tahu dari rekan Nina bahwa Nina sudah resign 3 bulan yang lalu. Dan menyuap rekan itu agar memberi alamat Nina. Dan menyusul Jessie di tempat kerja dan berkata, "Tinggalkan semuanya,
aku punya kejutan. Kita berangkat liburan sekarang." Jessie senang sekali dan tidak percaya mereka akhirnya akan bepergian. Saat mereka pergi dan melihat mobil hitam menunggu. Begitu bus lewat menutup pandangan dan putar balik dan sembunyi. Geng itu masuk mencari Dan kabur dari sisi lain. Dan berkata pada keluarganya, ini jalan pintas. Dan berhasil menghindari mereka tanpa keluarganya curiga. Kecuali si Max kecil yang menatap Dan lewat kaca seolah berkata, "Aku tahu semuanya." Mobil hitam itu terus mengejar, dan masuk gang pertama untuk menghindar. Jessie heran, kenapa ngebut? Dan bohong, dia bilang semangat karena liburan. Tapi Dan sadar mereka memasang alat pelacak di mobilnya. Maka Dan bohong lagi, kita harus mampir ke tempat kerja dulu buat ambil gaji, biar ada uang buat perjalanan. Di tempat kerja Dan mengangkat mobil, dan Jessie tanya, "Ngapain ngangkat mobil?" Dan jawab, "Kita mau perjalanan jauh, aku harus ganti oli dulu." Dan menemukan alat pelacak. Dia ambil alat itu dan diam-diam menaruhnya di mobil rekan kerjanya yang dia benci. Lalu mereka kembali ke jalan. Ketika Dan melihat anak-anaknya memotret dan mengunggah foto ke internet, Dan takut geng itu melacak mereka lewat postingan. Dan pun mengambil ponsel mereka dan melemparkannya keluar jendela. Semua kaget dan protes, kecuali Max yang bandel itu. Dan meyakinkan mereka bahwa perjalanan ini adalah liburan keluarga dan kesempatan untuk dekat satu sama lain. Mereka awalnya tidak suka, tapi kemudian sadar dan benar. Mereka mulai menikmati perjalanan tanpa gangguan ponsel. Mereka tertawa, menari, dan suasananya asyik. Di saat yang sama, kita melihat McCaffrey berada di rumah Dan sangat marah. Ternyata Dan dulu bekerja dengan McCaffrey. Dan adalah pembunuh bayaran. Petarung sangat kuat di tim pembunuh McCaffrey. Tapi sejak Dan bertemu Jessie dan menikahinya, Dan keluar dari tim dan hidup normal. McCaffrey ingin balas dendam. Tapi Dan sangat rapi. Dia tidak pernah pakai kartu kredit. Semua dibeli pakai uang tunai agar tidak terlacak. McCaffrey menyuruh anak buahnya mengawasi semua jalan. Akhirnya anak buah McCaffrey menemukan Dan juga melihat mereka. Dan menyalakan musik di headphone istrinya dan anak-anaknya yang sedang tidur, lalu dimulailah kejar-kejaran dengan motor. Dan, karena profesional, menghabisi semua yang mengejarnya satu persatu, sementara keluarga masih tertidur, kecuali Max yang malah senang dan menyemangati. Keesokan paginya, keluarga bangun dan sadar mereka sudah sampai di sebuah kota. Mereka tidak percaya dan menyetir semalaman. Nina sadar kota itu dekat dengan kampus pacarnya. Dia minta izin menemui pacarnya. Jessie menolak. Mereka bertengkar. Nina bilang ingin merasakan suasana kota dan kampus, dan akhirnya mengajak mereka jalan-jalan di kota, sekaligus agar menjauh dari orang yang mengintai. Mereka semua senang sekali. Beberapa anak muda menantang Jessie melakukan tantangan, salto garis miring akrobat di atas tong sambil minum alkohol. Jessie ternyata hebat dan menang. Nina merekam semua momen, dan kaget. Jessie mengaku bahwa sebelum menikah, dia atlet akrobat dan beberapa olahraga lain, tapi berhenti setelah cedera kaki dan menjadi fisioterapis. Mereka keliling kampus, dan melihat salah satu anak buah McCaffrey, dan menyuruh keluarga lanjut jalan, sementara Dan bertarung dengan orang itu sampai lab berantakan. Dan menang, lalu cepat-cepat kembali untuk membawa keluarga pergi. Tapi Dan kaget karena Nina malah nekat menemui pacarnya. Nina mendapat syok besar. Dia menangkap pacarnya selingkuh dengan perempuan lain. Nina kembali menangis. Dan mendekati Nina dan berkata agar Nina kembali dan ambil haknya. Dan mengajari Nina satu trik untuk membalas. Nina kembali, meluapkan kekesalannya. Dan berkata, "Senyum dong biar fotonya bagus." Lalu Nina foto dia bersama si cowok sebagai kenang-kenangan yang memalukan. Nina kembali dengan senyum puas. Mereka lanjut perjalanan. Jessie melihat kaca spion mobil retak. Dan bohong, mobil orang baik-baik, kemarin aku yang pecahin pas kalian tidur. Tanya Max. Mereka sampai hotel dan menginap. Besoknya Dan latihan bicara karena ingin mengaku jujur pada Jessie. Kyle duduk bersama Dan mencoba meyakinkan ayahnya bahwa dia gamer hebat dan terkenal dengan nama Killboy. Kyle menantang Dan main duel game. Kalau Kyle menang, Dan harus membiarkan Kyle main game bebas. Kalau Kyle kalah,
Kyle harus patuh dan setuju. Kyle kira ayahnya noob, tapi Kyle kaget dan sangat jago dan menang mudah. Kyle menuduh dan curang dan menjelaskan bahwa dulu dia latihan sejak kecil dan memuji Kyle bahwa Kyle juga hebat dan punya masa depan. Kyle senang. Mereka lanjut perjalanan. Malamnya mereka tiba di hotel yang sudah dipesan dan mengejutkan mereka dan memesan suite besar. Mereka senang sekali dan meninggalkan mereka untuk santai, lalu turun menemui temannya, membayar uang dan mengambil paspor baru. Temannya bertanya, "Kamu sudah jujur ke keluargamu?" Dan bilang belum. Dia berniat mengajak Jessie makan malam dan mengaku semuanya. Temannya menyarankan restoran Cina di hotel dan tanya, "Kenapa restoran Cina?" Temannya jawab, "Karena di sana nggak ada pisau, biar istrimu nggak nusuk kamu." Dan tertawa. Dan bersiap untuk makan malam, menyiapkan pistol dan pisau untuk berjaga-jaga. Lalu melarang anak-anak keluar suite sampai dia kembali. Tapi begitu Dan keluar, anak-anak juga keluar diam-diam. Mereka pergi ke tempat game. Kyle ikut turnamen karena ada kompetisi gamer pro dan mereka mengajaknya. Sementara Dan berkali-kali ingin mengaku kepada Jessie. Pelayan berkali-kali datang membawa makanan. Dan kesal. "Demi ayahmu, biarin aku ngomong 2 kalimat." Pelayan minta maaf dalam bahasa Prancis dan menjawab dalam bahasa Prancis dengan lancar. Jessie kaget. "Aku nggak tahu kamu bisa bahasa Prancis." Dan mulai mengaku semuanya, tapi dalam bahasa Prancis. Jessie bilang, "Keren sih, tapi aku nggak ngerti kamu ngomong apa." Dan bilang, "Gampang." Dan menelpon anak-anak untuk mengecek, tapi tidak ada yang jawab. Dan panik dan membawa Jessie kembali ke suite. Jessie mengecek dan melihat anak-anak tidur, sehingga Jessie menenangkan Dan. Padahal anak-anak sebenarnya di bawah. Kyle menang di pertandingan. Ada seorang perempuan yang memperhatikan Kyle, dan tiba-tiba sadar. Dia ketahuan. Lokasi mereka sudah diketahui, dan bertindak cepat dan membunuh orang-orang yang mengejarnya. Tapi salah satu dari mereka mengancam Jessie, dan berkata Jessie tidak tahu apa-apa. Suruh lepaskan Jessie dan ambil dia saja. Jessie shock. Orang itu berkata ia akan membunuh Dan dulu, lalu Jessie. Dan timnya di tempat game akan membunuh anak-anak Dan. Dan baru sadar, anak-anak tidak ada di suite. Dan langsung menghabisi orang itu dengan pisau. Jessie menatap dengan mulut terbuka. Dan berkata ia akan menjelaskan semua. Tapi sekarang harus menyelamatkan anak-anak. Jessie berteriak, "Di mana Dan suamiku? Kamu bukan Dan." Dan menyeretnya. Nanti. Dan menemukan anak-anak dan akhirnya mengaku semuanya. Sebelum menikah, Dan adalah pembunuh bayaran di unit pembunuh. Anak-anak tidak percaya. Kyle berkata, "Yang paling penakut di bumi ini ternyata pembunuh bayaran. Ngapain sih ayah? Masa iya?" Tiba-tiba tembakan datang dan membawa mereka kabur. Dan menyuruh mereka tunggu, lalu Dan melakukan akrobat dan membunuh para pengejar satu persatu. Anak-anak melongo. Setelah aman Dan menjelaskan bahwa nama aslinya Sean. Ibunya meninggal saat Sean umur 4 tahun. Ayahnya keras. Dulu tentara AU memperlakukan Sean dengan brutal. Saat Sean umur 18, ayahnya memasukkan Sean ke militer. Sean ternyata mewarisi gen ayahnya. Dia kuat, terlatih, dan keras. Sean bertemu McCaffrey, mantan agen AU yang kagum padanya. Sean menganggap McCaffrey seperti ayah. McCaffrey memasukkan Sean ke tim pembunuh. Tim itu menjalankan misi negara, menghabisi musuh negara seperti kriminal internasional dan bandar narkoba global. Kyle berkata, "Jadi ayah melarang aku main game kekerasan, tapi ayah sendiri bos kekerasan dan pembunuh bayaran." Sean menjawab bahwa dia takut Kyle terpengaruh. Sean pikir dia melayani negaranya. Tapi ternyata McCaffrey memakai mereka untuk misi siapapun yang membayar paling banyak. Karena itu Sean keluar. Jessie marah. 18 tahun aku hidup sama kamu. Aku nggak tahu apa-apa. Pantas kamu nggak suka keluar dan jalan-jalan. Kamu melarang anak-anak pakai sosial media. Aku ini bodoh banget. Nina bertanya,
Sekarang kita harus bagaimana? Dan bilang dia sudah menyiapkan semuanya, dan menunjukkan paspor baru. Dan berkata mereka tidak akan kembali ke negara mereka lagi. Kyle marah dan melempar paspor ke wajah Dan. Nina juga. Jessie juga marah dan berkata, dan memakai mereka sebagai tameng. Jessie bilang besok ia akan membawa anak-anak pergi, dan Dan tidak akan melihat mereka lagi. Jessie menelepon Quinn minta bantuan. Keesokan paginya, Quinn ternyata sudah menyiapkan jet pribadi untuk Jessie dan anak-anak. Di pesawat, Jessie berterima kasih pada Quinn dan bercerita bahwa ia sedang bertengkar dengan suaminya. Quinn mengatakan bahwa ia juga pernah bertengkar dengan pacarnya, tapi pacarnya malah meninggalkannya dan menikah dengan orang lain. Quinn bilang ia berhasil mendekati istri pacarnya, menjadi teman, lalu menjebaknya. Jessie langsung merasa ada yang tidak beres. Jessie gugup dan berkata ia lupa sesuatu di taksi dan ingin turun. Dan Jessie terkejut melihat McCaffrey ada di sana. Tak lama Dan menerima telepon dari McCaffrey. Keluarga Dan ada di tangan McCaffrey. Jika Dan ingin mereka hidup, Dan harus datang ke alamat yang akan dikirim. Dan datang ke sebuah hotel tua. Di sana keluarga Dan mengetahui bahwa McCaffrey adalah ayah kandung Dan. Mereka syok. McCaffrey berkata ia mencari Dan kemana-mana. Sejak Dan meninggalkannya, McCaffrey merasa dikhianati dan ingin membunuh Dan. Tapi setelah melihat Dan membunuh semua orang yang dikirim untuk mengejarnya, McCaffrey malah bangga dan ingin memaafkan Dan, serta mengajak Dan kembali bekerja. Dan menolak, dia sudah berubah demi keluarganya. McCaffrey berkata, kalau begitu, Quinn akan membunuh Jessie. Dan terpaksa menerima tawaran McCaffrey untuk menyelamatkan keluarga. McCaffrey memerintahkan orang-orangnya melepaskan keluarga Dan mengirim mereka pulang. Dan mengatakan dia mencintai mereka dan minta maaf. Nina sedih karena mereka akan meninggalkan ayahnya. Nina bilang mereka harus menolong ayahnya. Jessie pun mendapat ide. Ia mengganti popok Max lalu memasangkan popok itu ke kepala monyet garis miring kostum, orang jahat. Menjatuhkannya dari hotel. Mereka membentuk tim penyelamat untuk menyelamatkan Dan. Mereka kembali dan melihat Quinn mendekati Dan. Quinn ingin kembali pada Dan menjatuhkan Quinn sampai pingsan. Jessie berkata, aku hampir salah sangka padamu, ayah anak-anak, dan memberi headphone pada Kyle dan menyuruh Kyle memakai drone untuk memantau posisi orang-orang McCaffrey dan melapor agar Dan bisa menghabisi mereka satu persatu. Dan menyuruh keluarga bersembunyi di atap, sementara Dan turun membantai pasukan ayahnya. McCaffrey curiga ada yang tidak beres dan menyuruh anak buah masuk lagi. Kyle memberi info posisi mereka dan Dan menghabisi mereka satu persatu. Sementara itu, Quinn sadar dan naik ke atap untuk membunuh Jessie. Jessie dan Quinn bertarung. Quinn jago menghajar Jessie habis-habisan. Nina mencoba mendorong Quinn, tapi Quinn selamat. Quinn hendak membunuh mereka. Jessie bangkit, mengambil tongkat, melakukan akrobat, dan menghantam wajah Quinn. Jessie berhasil mengalahkannya dan menyelamatkan anak-anak, dan bertarung dengan McCaffrey. McCaffrey kuat. Ia menjatuhkan Dan hampir menembak Dan. Nina mendekati McCaffrey, memanggilnya kakek, bicara tentang hubungan keluarga, dan meminta berdamai dan hidup jadi keluarga bahagia. McCaffrey menolak. Nina berkata, aku nggak berharap kata-kataku mempan. Aku cuma kasih ayah waktu. Dan memukul McCaffrey hingga pingsan. Max tertawa. Keluarga berkumpul. Polisi akhirnya datang. 6 bulan kemudian, berita menyebut polisi menangkap McCaffrey. Dan yang membantu polisi adalah Nina si jurnalis. Dan membuka perusahaan keamanan. Jessie kembali melatih olahraga kekuatan. Kyle bisa main game tanpa takut. Max bilang pada penonton, jangan lupa like dan subscribe. Lalu cerita berlanjut bagian 2, 3 tahun setelah kejadian film pertama. Berita menyebut McCaffrey meninggal di penjara. Jessie sedang di bar hotel, dan meneleponnya dan menyuruh Jessie mengambil kunci di bawah bar, menuju kamar 556 dan menjauhi kamera. Jessie melakukannya, dan memanjat dinding hotel seperti monyet, menyuruh Jessie membuka kotak di ranjang. Jessie menemukan kalung, dan masuk dari balkon dan berkata itu kejutan supaya mereka berdua bisa bersama tanpa gangguan anak-anak.
Jessie heran bagaimana Dan melakukan trik cepat dan memasangkan kalung itu. Saat mereka sedang romantis, Kyle menelepon. Max sakit dan bikin rumah berantakan. Dan bilang 2 jam lagi mereka datang. Jessie menatap Dan berkata, "Ya sudah, setengah jam atau 10 menit. Masa kurang dari itu?" Tapi Jessie bersikeras pulang ke anak-anak dan kesal dan menyuruh setannya minggir. 2 hari kemudian, mereka semua di mobil, bahagia, bernyanyi, menuju rumah keluarga Jessie untuk merayakan hari raya. Nina tidak ikut karena kuliah di London, tapi ia video call dan merayakan bersama. Kakek Jessie menyebut McCaffrey meninggal. Nina dan Dan tidak suka mendengarnya. Jessie mengganti topik agar tidak jadi drama. Jessie minta maaf pada Dan karena ayahnya menyebut ayah Dan bilang dia tidak marah karena tidak ada orang yang tahu McCaffrey ayahnya. Di malam hari, Nina bicara dengan ibunya dan memberitahu Jessie mendapat tawaran bagus, menjadi pemimpin tim wanita di negara bagian Ohio. Nina senang, tapi Jessie bilang belum memberitahu Dan bingung cara menyampaikannya. Nina menyemangati Jessie karena itu mimpi Jessie. Nina juga berkata sulit datang merayakan tahun baru bersama karena jadwalnya. Seminggu berlalu, Dan menyiapkan pohon Natal. Dan sedih Nina tidak bisa datang. Besoknya Dan di kantor keamanan dan dapat proyek dari Bank London untuk menguji keamanan bank. Dan senang. Dan membawa keluarganya ke bandara, terbang ke London menemui Nina. Mereka sepakat bertemu di hotel, tapi Dan ingin kejutan. Dan langsung datang ke asrama Nina. Nina terkejut. Mereka semua lebih terkejut ketika melihat Nina membawa pacarnya ke kamar. Nina mengenalkan pacarnya, Omar, dan marah pada Omar, terutama ketika Omar memanggil Dan ayah, dan bertanya umur Omar. Omar jawab 44, dan makin kesal karena Omar lebih tua dari Nina. Omar berkata, cinta tidak mengenal umur. Jessie justru senang dan berkata, setidaknya Omar lebih baik daripada pacar Nina di film pertama yang selingkuh, dan mengajak mereka jalan. Nina memuji Omar habis-habisan, tapi Dan tetap tidak suka. Kyle dan Max justru suka Omar, apalagi Max tahu Omar jago parkur. Max mencoba meniru, jatuh, dan marah. Omar minta maaf. Jessie menenangkan Dan. Mereka pulang ke hotel. Besoknya Nina datang ke hotel dan berkata dia pergi rapat bank dan memberi undangan restoran untuk mereka. Dan mengingatkan Nina, jangan bawa Omar ke restoran. Dan pergi ke bank. Dia menunjukkan kepada manajer bank bahwa keamanan bank bisa ditembus mudah. Dan masuk dari pintu ke pintu dengan alat dan kunci. Manajer kagum. Dan sampai ke ruang deposit box. Dan mencuri kartu pegawai secara halus lalu membuka ruang deposit box. Manajer terkejut. Di sisi lain, Jessie bersiap di kamar. Lalu seseorang mengetuk pintu. Saat Jessie buka, Jessie terkejut. Sementara Dan masuk ruang deposit box. Dan mendadak menyerang manajer bank dan berkata, tangan manajer bukan tangan manajer bank. Dan meminta manajer mengatakan siapa dia sebenarnya. Manajer mengancam akan membuat Dan tahu semuanya lewat telepon. Dan kaget, Jessie diculik. Mereka mengancam akan membunuh Jessie jika Dan tidak membuka kotak nomor 101. Dan terpaksa membuka. Di dalam ada kunci aneh. Manajer berkata, jangan coba-coba menyentuh kunci itu, Sean. Dan kaget karena dia dipanggil nama aslinya. Dan bertanya siapa dia. Pria itu mengeluarkan foto, McCaffrey dan Dan. Dia bertanya siapa anak kecil di foto. Dan bilang itu anak pembantu. Pria itu berkata, bagus, aku anak pembantu itu. Namaku Finn. Dan kaget. Finn berkata dia saudara Dan. Anak McCaffrey dari pembantu, tapi McCaffrey tidak mau mengakuinya. Finn ingin membalas semua yang terjadi padanya. Finn mengambil kunci, dan Dan yang akan menanggung kasus pembobolan bank. Finn mengancam, jika Dan melapor polisi, Finn akan membongkar identitas Dan sebagai Sean McCaffrey, pembunuh bayaran yang diburu polisi. Artinya Dan akan dipenjara dan diam saja, sementara istrinya akan mati. Dan bertanya, kamu keluar dari sini gimana? Finn berkata, gampang, kamu yang akan mengeluarkanku. Dan keluar sambil menodong, seolah Finn sandra.
Alarm berbunyi dan mengantar Finn keluar. Mobil datang, Jesse diturunkan. Tapi di tangan Jesse dipasang pistol. Finn kabur sebelum polisi tiba dan harus bertindak cepat dan membawa Jesse kabur dan sembunyi di banyak tempat. Finn marah karena kotaknya kosong dan menipu soal kunci. Finn menyuruh anak buahnya kembali mengejar Dan menelpon Kyle agar membuang ponsel dan segera bertemu. Dan juga menelpon Nina agar mengumpulkan adik-adiknya. Mereka semua membuang ponsel. Dan Jesse juga membuang ponsel mereka. Finn melihat mereka dan mengejar, tapi terhalang pos pemeriksaan. Jesse berhasil membuang pistol yang dipasang di tangannya. Mereka naik bus untuk kabur, dan menjelaskan bahwa Finn adalah paman mereka, tapi Dan tidak tahu Finn saudara kandungnya. Sebelum Dan lanjut, Finn naik bus dan menuntut kunci. Dan menolak. Finn menyerang Dan. Mereka bertarung di lantai atas bus. Finn mengeluarkan pisau. Saat Jesse mencoba membantu, Finn menahan Jesse dan mengancam membunuhnya. Dan melempar kunci. Kunci jatuh ke keranjang sepeda. Finn marah dan turun mengejar. Keluarga Dan berhasil kabur. Mereka duduk di restoran Cina dan bertemu temannya dan memberi tas berisi uang. Kyle ingin lapor polisi, tapi Dan berkata tidak bisa. Polisi mengira Dan perampok bank. Mereka tidak bisa tinggal di London sedetik pun. Kyle sinis. Setiap kenal keluarga Dan yang muncul pasti gangster atau pembunuh bayaran. Dan menyuruh kabur sekarang. Omar berkata, "Aku ikut kalian, Ayah." Dan marah karena Omar ikut. Nina membela, "Aku akan pergi kemanapun dia pergi." Dan terpaksa membawa Omar. Sementara itu, Finn pergi ke Paris ke rumah lama tempat dia dibesarkan. Dia bertemu kepala pelayan McCaffrey bernama Vikram. Finn menunjukkan kunci. Vikram terkejut tapi membiarkan Finn masuk. Ternyata siapapun yang punya kunci McCaffrey berhak mewarisi semuanya. Finn memasukkan kunci ke meja kerja. Layar-layar muncul menampilkan daftar pembunuh bayaran McCaffrey dan rekening uang. Semua jadi milik Finn. Dan keluarga menuju Paris dengan kapal untuk menghentikan Finn. Finn punya bukti identitas Dan. Jesse shock mendengar Dan dibesarkan di Paris. Dan bilang tidak ada rahasia lagi. Dia sudah jadi halaman kosong. Anak-anak mengejek karena mereka terus kabur dari negara ke negara tiap tahun. Dan berjanji akan menyelesaikan semuanya agar mereka tidak kabur lagi. Mereka masuk Paris lewat truk kayu dan membawa mereka ke mantan pacarnya yang sekarang sudah tua. Perempuan itu kaget melihat Dan. Jesse kesal. Perempuan itu memperlihatkan koran. Keluarga Dan dicap perampok. Perempuan itu memasakkan sup. Aneh, tapi mereka suka dan habis. Dan meminta perempuan itu mengirim pesan ke pelayan komputer ayahnya. Dan menjelaskan bahwa Finn mengambil warisan McCaffrey karena Finn benci jalur ayahnya. Sementara Dan memilih keluarga. Dan lalu mengatakan Finn setuju bertemu. Jesse khawatir. Dan bilang bertemu di museum yang aman. Tidak mungkin bawa senjata. Dan ingin bicara baik-baik untuk memperbaiki hubungan. Dan bertemu Finn dan menjelaskan dia meninggalkan jalan ayahnya, punya keluarga, dan tidak ingin masalah. Finn menolak, dan marah saat Finn menyebut Dan anak kesayangan ayah, dan berkata dia meninggalkan ayah demi keluarga, dan tidak ada yang lebih penting daripada keluarganya. Finn bilang dia juga keluarga Dan bilang dia tidak tahu punya saudara, dan kalau tahu sejak dulu, dia akan jadi saudara yang baik. Finn menertawakan, dan ingin mereka jadi keluarga bahagia. Finn tidak mau meninggalkan kekuasaan dan uang hanya untuk hidup damai. Dan akhirnya mengancam. Selama ini Dan bicara sebagai suami baik, ayah lembut. Tapi kalau Finn tidak berhenti, Dan akan menunjukkan siapa John McCaffrey yang dibesarkan ayahnya. Pembunuh bayaran. Dan pergi. Finn marah dan mengumpulkan semua pembunuh bayaran bekas ayahnya, menawarkan bayaran 3 kali lipat bagi yang membunuh Sean. Mereka setuju dan bersiap. Jesse tahu Finn menolak dan mengajak keluarga menyegarkan pikiran. Mereka bersenang-senang malam itu. Lalu kembali ke rumah mantan pacar Dan. Saat semua tidur,
mantan pacar mengajak Dan minum. Dia mengaku bahwa dia menjual Dan kepada Finn karena ada imbalan besar. Dan marah. Ternyata dia sudah membius Dan. Anak buah Finn akan datang. Dan hampir pingsan, lalu membangunkan Jesse dan anak-anak agar kabur. Mantan pacar menyesal dan membantu, memberi kunci mobilnya. Mereka kabur dengan mobil tua. Kyle panik dan salah mundur. Jesse menyuruh fokus. Geng mengejar. Walau Kyle tidak jago nyetir, Jesse membantu mereka lolos. Keesokan pagi Dan berkata cukup sudah. Selama Dan bersama mereka akan dalam bahaya. Tapi Nina berkata Dan salah. Mereka dulu selamat, mereka juga bisa selamat sekarang. Dan bangga dan mulai menyusun rencana. Mereka mendekati rumah McCaffrey dan minta Jesse kalau rencana gagal, Jesse harus langsung kabur dengan anak-anak. Rencananya, Dan Omar menyusup ke rumah, memasukkan flash disk dari Kyle untuk menghapus bukti identitas Dan sebagai Sean McCaffrey. Untuk mengalihkan penjaga, Nina berkata Omar akan mengurus keributan di jalan. Mereka berhasil naik atap, mengubah arah kamera. Mereka menjatuhkan pembunuh bayaran bernama Harry. Kyle memutar rekaman suara Harry agar menjawab telepon Finn dan menenangkan Finn bahwa semuanya aman. Di jalan, orang-orang Omar membuat demonstrasi di depan rumah. Polisi menahan Nina. Omar muncul memecahkan mobil polisi agar polisi mengejar Omar dan melepaskan Nina. Dan masuk lewat jendela rahasia masa kecil. Dan terkejut Finn sudah menunggu. Karena Dan pernah menceritakan jendela itu saat kecil. Finn hendak membunuh Dan, tapi Vikram mencegah. Bukan di sini. Dan sempat melempar flash disk, tapi Finn melihat headset dan tahu keluarga Dan bersamanya. Finn menodong kamera ke Dan dan menyuruh keluarga pamit. Keluarga panik. Kyle menyadari flash disk tidak bergerak, berarti Dan sengaja. Jesse memutuskan masuk menyelamatkan Dan. Vikram juga membantu Dan membuka saluran, sehingga Dan lolos sebelum Finn menembak. Finn marah dan memukuli Vikram. Jesse melompat dari atap gedung ke atap rumah McCaffrey, akrobat. Jesse mengambil flash disk, masuk ke kantor, menancapkannya ke komputer, dan menghapus semuanya seperti instruksi Kyle. Tapi ada pembunuh bayaran perempuan datang. Jesse bersembunyi, lalu bertarung sengit. Jesse ternyata ninja, mengalahkannya. Di bawah, Dan juga menghabisi orang-orang Finn satu persatu. Nina melihat pembunuh bayaran mengejar mereka. Jesse menyusul dan memukul si pembunuh sampai dia lupa punya masa depan. Pukulan keras di bawah ikat pinggang. Finn marah karena semua hancur dan uang di rekening hilang. Dan datang, mengejek Finn bahwa anak Dan bisa mengalahkan Finn. Finn menyerang. Mereka bertarung brutal sampai rumah hancur. Dan menang, mengikat Finn dan menggantungnya. Polisi datang dan menangkap semua. Tapi mobil mewah datang. Omar turun bersama orang lain. Dan syok. Ayah Omar ternyata kepala polisi. Dan tertawa. Kenapa nggak bilang dari awal? Omar menjawab, emang kamu kasih kesempatan? Semua tertawa. Dan berkata Omar sudah jadi keluarga. Finn ditangkap. Jesse akhirnya memberitahu Dan tentang tawaran pekerjaan. Dan setuju. Semua bahagia. 11 bulan kemudian mereka hidup di rumah baru di Ohio. Dan video call dengan Omar. Dan berkata ke anak-anak, awasi Max. Dan ingin bicara rahasia dengan Jesse. Adegan terakhir. Dan mengunjungi Finn di penjara, membawa mantel yang Finn inginkan. Mereka main kartu. Ternyata mereka sudah akur. Film selesai.